Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Segenap para asatizah, para tokoh masyarakat, para bapak, para saudara hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus yang sama-sama kita hormati Ketua yang Musholla Al-Hidayah Bapak Haji Ismatullah bin Haji Asnawi beserta jajarannya, yang mohon maaf manakala saya tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu, namun sudah barang tentu tidak sedikit pun bermaksud mengurangi rasa hormat, ta'zim dan mahabbah saya kepada bapak saudara sekalian. Bersyukur kita kepada Allah di kesempatan malam hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah di tempat yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Untuk itu kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Selawat serta salam semoga tetap tercurahkan untuk baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadinil fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Kembali kita buka kitab pedoman kita malam hari ini, melanjutkan bacaan pada 2 minggu yang lalu. Faslun fi bayani ahkamil istinja'i dan seterusnya, halaman 19. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi almutamassikina bil kitabi was sunnah la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Wa bisanadil muttasili ila al-imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Faslun fi bayani ahkamil istinja'i wa adabi qadil hajati. Ini satu pasal menerangkan tentang hukum istinja dan adab etika qada hajat. Jadi Islam itu Pak agama yang benar-benar universal. Segala sesuatu diurus sama Islam, diatur sama Islam, sampai nongkrong aja diatur sama Islam. Masya Allah, itu agama yang begitu istimewa. Kita mau ke toilet, mau ke WC, mau nongkrong kan namanya, mau istinja, mau qada hajat, itu ada adabnya, ada tata caranya, wajibnya begini, sunnahnya begini, yang kagak boleh begini. Itu agama Islam Pak. Makanya ada ayat yang berbunyi al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan. Jadi artinya agama Islam ada agama yang sempurna. Jangan masalah politik, nongkrong aja diatur dalam Islam. Makanya jangan bilang oh Islam gak usah ngomong politik. Bagaimana kagak ngomong politik, orang nongkrong aja diajarin dalam Islam. Jadi semuanya diatur Pak sama Islam. Sehingga kalau orang Islam udah benar-benar melaksanakan ajaran Islam, sempurna dia. Makanya dijelaskan tuh ya oleh Allah, udkhulu fis-silmi kafah. Jadi kita kalau masuk Islam jangan sebelah-sebelah, jangan tanggung-tanggung, secara keseluruhan. Sehingga kita tahu tuh Islam itu begitu. Jangan seperti nanti kayak orang disuruh nanya bagaimana bentuknya gajah. Ya, kalau gajah nggak dilihat semuanya repot. Kalau gajah yang dipegang cuma belalainya doang, dibilang gajah itu apa? Panjang, gitu. Kalau gajah yang dipegang cuma kupingnya doang, berarti
gajah bentuknya bagaimana? Tipis. Kan nggak bener jadinya ya, nggak bener. Makanya lihat secara keseluruhan. Ketika kita disuruh menggambarkan, mengekspresikan apa sih yang namanya gajah, kita lihat semuanya. Nah Islam begitu. Udkhulu fisilmi kafah. Makanya di dalam fikih itu diajarin itu semuanya. Satu persatu, bab per bab, diatur semuanya. Jadi sekarang kita bicara masalah istinja dan adab qada hajat. Nah, ini artinya kan masalah-masalah hari-harian yang itu kadang-kadang orang kurang memperhatiin, tapi Nabi jelaskan tuh, nih kalau mau qada hajat begini nih, ya yang bagus begini, ya yang kagak boleh ya begini, nanti ada aturan-aturan lainnya. Artinya al umuril matlubati, segala hal-hal yang diminta minhu daripadanya ala wajhin nabi, ada yang jalannya anjuran, awil ujubi, ada jalannya yang memang wajib ya. Jadi dalam adab ya ini ada anjuran, ada yang perintah wajib. Kalau anjuran mungkin sunnah nanti, kalau wajib itu ya harus kita laksanakan. Nah ada lagi yang nanti haram, bahkan ada yang makruh yang dilakukan ya, seperti itu. Wal istinja'u lughatan mashu maudi'in najwi au ghasluhu. Yang maksud istinja menurut bahasa menyapu tempat keluarnya ya dari perut sang, itu namanya istinja menurut bahasa, atau membasuhnya, mencucinya sesuatu yang keluar dari perut. Nah, jadi kalau kita ngusap, kalau kita membasuh ya sesuatu yang habis keluar dari perut, ya itu namanya istinja secara lughah. Wan naju artinya an naju apa? Sesuatu yakhruju yang keluar minal batni dari perut. Ya, maksudnya nih yang keluar dari perut itu kotoran-kotoran biasanya. Ya bisa bentuk air, cairan, ya seperti pipis, ya darah dan sejenisnya. Ada lagi yang berbentuk yang lain-lainnya. Ya, itu ada kotoran-kotoran. Ya, itu namanya sesuatu yang keluar dari perut. Ya, makanya kan semuanya makanan-makanan yang kita makan itu nanti akhirnya dimasukkan ke dalam perut. Nah, dalam perut itu kan enggak semua jadi daging. Ya, ada yang jadi ampas-ampas, jadi kotoran, dan kotoran itu yang dibuang, yang mungkin setiap hari dibuang. Semakin banyak yang kita masukin, semakin banyak yang kita buang. Ya, semakin sedikit yang kita masukin, mungkin semakin sedikit yang dibuang. Makanya as-salafus sholeh itu Bapak Saudara, ada yang model buang air besarnya seminggu sekali. Ada yang sampai seminggu ya sekali, ada yang 2 minggu sekali, ada yang sebulan sekali. Karena memang jarang masuk makanan. Dia lebih banyak ibadah. Ya, sehingga ada orang kuat tuh nggak makan sebulan, 2 bulan. Ya, seperti itu. Sebenarnya Nabi juga kuat tuh nggak makan, nggak minum Nabi. Tapi kenapa Nabi makan, Nabi minum? Itu menunjukkan bahwa makan dan minum ya itu boleh. Ya, sesuatu yang dibolehkan, jawaz. Makanya Nabi makan, makanya Nabi minum. Ya, seandainya Nabi nggak makan juga bisa nggak lapar. Sebab bukan masalah nasi yang mengenyangkan, bukan sebab air yang bisa membuat orang hilang nggak haus, nggak dahaga, tapi itu semuanya karena Allah. Ya, kita walaupun nggak makan-makan, kalau Allah kasih kenyang bisa aja. Ya, makanya banyak ya orang-orang udah setingkat dengan wali itu banyak yang nggak makan. Ya. Jadi sesuatu yang keluar dari perut. Nah itu istilah kata-kata Anda itu yakhruju minal batni, sesuatu yang keluar dari perut. Ya, nah itu biasanya kotoran-kotoran.
Nah, itu namanya nanti istinja, mesti dibersihkan. Wahwa, dan dia istinja makhuzun, itu diambil akar katanya min masdari najautus syai'ah, dari masdar lafaz najautus syai'ah. Istinja diambil dari ya najautus syai'ah, saya ya apa, memotong sesuatu. Aju bimana al-qat'i, ya, jadi aja ayat jadi diputus dari akarnya atau dari tengahnya. Maka annal mustanjia, maka seakan-akan orang yang istinja yaqta'u, memutus bihi, ya, dengan istinja, air istinja. Apa yang diputus, apa yang dipotong? Al-azza, segala macam kotoran, an-nafsihi, yang muncul dari dirinya, yaitu yang sumbernya dari perut tadi, dari perut besar keluar. Nah, itu kan bentuk azza, namanya kotoran-kotoran. Nah, itu dibersihin. Nah, itu yang dimaksud dengan istinja. Bahwa syabihun bil qat'il hakiki, ya, dia itu menyerupakan dengan mutus secara hakiki yang sebenarnya. Allazi huwa bi muttasilil ajza'i, yang memang itu kalau mutus biasanya ya unsur-unsur yang bersambung, kal habli, seperti tambang. Tambang kan panjang, ya putus. Nah, itu biasanya tali juga begitu, digunting, diputus. Nah, itu awalnya seperti itu. Tapi yang dimaksud ya membersihkan. Wa amma syar'an, adapun menurut syara yang namanya istinja, bahwa maka dia izalatul khariji, menghilangkan sesuatu yang keluar, minal farji, dari kemaluan, dari farji, anil farji itu. Ya, jadi mulai dari farji, yang lewatnya lewat farji, bimain. Nah, tentunya menghilangkannya, membersihkannya sesuatu yang keluar dari kemaluan tadi, baik kemaluan depan maupun belakang, bimain, yaitu dengan air, au hajarin, atau juga ada dengan hajar, jenis batu. Ya, sebab yang namanya istinja nanti bisa dengan air, bisa juga dengan lainnya, batu atau sejenis yang mengandung arti batu. Ya, seperti sekarang tisu. Ya, jadi banyak orang istinja pakai tisu. Kadang-kadang di beberapa toilet kita kalau keluar negeri gitu Pak, itu biasa ya istinja pakai air, cari-cari air nggak ada tisu doang. Kayaknya sama kita gimana tuh? Ya, kurang enak juga, nggak biasa. Ya, kita yang paling enak itu ya istinja dengan air. Makanya Nabi lu ngajarin begitu, istinja boleh dengan dua, air plus dengan hajar atau semakna dengan hajar. Ya, seperti sekarang kan banyak makna-makna yang hajar itu seperti tisu dan lain sebagainya. Nah, itu. Kalau air itu bisa menghilangkan apanya? Ya, itu ainnya bisa dihilangkan. Ya, asarnya bisa dihilangkan. Kalau pakai batu, asarnya bisa, ainnya bisa dihilangkan, tapi asarnya enggak. Tapi kalau pakai air, dua-duanya bisa. Ya, jadi ainnya najis bisa, asalnya pun bekas-bekasnya bisa bersih. Itu kalau dengan air. Ya, jadi lebih bagus kan. Tapi penggabungan itu bisa. Aku pilih salah satunya. Ya, jadi nanti ya makna yang lebih luas lagi ketika orang istinja itu bilma dengan air, dengan air dengan mana yang habis batu, ya seperti zaman sekarang. Ya, itu namanya izalatul kharij minal farji bima'in hajari, itu menghilangkan sesuatu yang keluar ya dari kotoran-kotoran, ya dari mana, dari farji yang sumbernya dari perut besar tadi. Ya, nah membersihkannya dengan apa? Ya, bimain au hajar, bisa dengan air atau dengan hajar.
bisyartihi, dengan syaratnya, al-ati, yang akan datang keterangannya. Wa huwa, yang disebut istinja itu wajibun, wajib, min khurujil bauli, disebabkan karena keluarnya air pipis, wal ghaiti, atau kotoran. Istinja itu hukumnya wajib ya, ketika dia mau sholat, ketika dia mau taqarrub kepada Allah, ketika dia mau ibadah kepada Allah. Karena orang yang ibadah kepada Allah, sholat contohnya, harus bersih. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu suka dengan orang-orang yang bersih dan orang-orang yang bertaubat. Jadi mutatahhirin sama ya tawabin. Jadi kita harus dua nih Pak. Ya, jasmani kita harus bersih, rohani kita harus bersih. Kalau jasmani itu dengan air kita bersihinnya. Ya, nggak boleh ada najis, kita bersihin tuh. Termasuk kalau habis istinja, kita habis BAB, habis buang air kecil, harus kita bersihin. Sebab Allah cinta sama orang yang bersih. Tapi jangan lupa, bersih hati juga penting. Itu namanya tawab. Kita harus bertaubat. Ya, kita banyak dosa. Dosa itu kan membuat orang kotor. Nah, dengan kita pengen bersih dari dosa, kita harus banyak-banyak bertaubat. Nah, makanya ini kita gabungkan nih ayat. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Tawabin kita kerjakan, mutatahhirin pun kita harus laksanakan. Ya, begitu. Bersih jasmani dan bersih rohani kita. Ya, jadi orang kalau yang udah tawabin, insya Allah jiwanya juga bersih, hatinya juga bersih. Apalagi di bulan seperti sekarang ini, di bulan Rajab, ya, kesempatan buat kita untuk istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersihkan nih hati kita, jangan punya dosa. Ya, sehingga nanti masuk Sya'ban kita mau lapor malam nisfu Sya'ban, itu kan artinya ya kita akan ya melaporkan amalan kita selama 1 tahun dan pemutihan kembali ya untuk tahun yang akan datang. Ya, makanya istilahnya nisfu Sya'ban. Tuh kita harus evaluasi selama 1 tahun amalan kita apa saja. Nah, kita bersihkan dan kita mohon nama Allah supaya ya tahun ke depan kita diberikan yang terbaik. Karena itu catatan-catatannya akan dibawa ya sama malaikat, mau dilaporin sama Allah Subhanahu wa taala. Sebab ada yang namanya laporan harian, ada yang namanya laporan mingguan, ada laporan tahunan. Kalau harian tiap hari nih kita dilaporin sama malaikat. Ya ta'aqabuna malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar. Setiap hari silih berganti, malaikat malam dan malaikat siang. Itu ya melaporkan amalan-amalan kita manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita tuh setiap hari 2 kali dilaporin tuh. Ada malaikat yang tugasnya malam, ada malaikat yang tugasnya siang. Tuh begitu. Itu namanya ya ta'aqabuna malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar. Nah, nanti ada lagi yang model mingguan. Tuh seperti kita puasa hari Kamis. Kenapa kamu puasa hari Kamis? Nabi jawab, karena pada hari Kamis amalan kita sedang dilaporkan sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena saya senang kalau amalan saya lagi laporin, saya lagi puasa. Makanya ada pesan Kamis, kalau saya ke Nabi. Ya, makanya kita disuruh tuh menghormati kelahiran Nabi Muhammad, puasa hari Senin. Nah, kalau puasa hari Kamis, kenapa? Laporan mingguan. Tuh, setiap hari Kamis dilaporin tuh Bapak. Sudah deh. Tuh. Nah, kalau tahunan tuh malam nisfu Sya'ban.
Malam nisfu Sya'ban tuh makanya kita suruh kumpul. Ya, jangan kemana-mana. Ya, amalan kita setahun mau dilaporin. Nah, mumpung baru mau dilaporin, cepet-cepet kita perbaiki. Kalau seandainya kemarin-kemarin masih yang kotor, kita bersihin. Ya, biar nanti dibawa sama malaikat udah bersih semuanya. Seperti itu. Makanya Nabi Muhammad ya lagi tidur di malam nisfu Sya'ban dibangunkan sama malaikat Jibril. Qum ya Muhammad, bangun wahai Muhammad. Kenapa? Ini malam-malam mulia, pintu-pintu langit sedang dibuka. Artinya apa? Keberkahan sedang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya kita diajarin tuh, ya setiap malam nisfu Sya'ban kita hidupkan. Mulainya dari kapan? Mulainya dari terbenam matahari. Karena kalau udah terbenam matahari itu udah malam. Ya, jadi malam itu bukan berarti ntar jam 12. Sejak terbenam matahari waktu maghrib itu udah malam. Nah, makanya kita berkumpul tuh, sholat berkumpul. Terdengar suara azan maghrib malam, kita sholat maghrib berjamaah. Kenapa Yasin? Nabi bilang, ya, likulli syai'in qalbun wa qalbul Qur'ani Yasin. Setiap segala sesuatu punya hati, setiap sesuatu punya jantung. Jantungnya Al-Qur'an, hatinya Al-Qur'an, surah Yasin. Makanya kita disuruh baca surah Yasin. Tapi kadang-kadang ada orang yang kagak demen. Wah, ini bid'ah ini. Ada aja yang begitu bilang. Ya, baca Yasin kagak ada di zaman Nabi. 3 kali lagi, habis maghrib lagi. Nah, biarin aja dia begitu. Ya, biarin dia ngomong begitu. Kita mengamalkan sesuatu yang ada landasannya. Ya, karena kita disuruh ya apa? Ya, mengisi malam nisfu Sya'ban dengan amalan-amalan yang terbaik. Nah, habis sholat maghrib baca surah Yasin, cakep. Sebab Nabi bilang, siapa yang baca Yasin, maka apa yang dia minta akan dikabul. Yasin 5 qiraatlah. Baca surah Yasin, mudah-mudahan apa yang kita mau minta itu akan dikabul sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, begitu. Kenapa Yasin dibaca? Itu jantungnya Al-Qur'an, hatinya Al-Qur'an. Ya, itu seperti itu. Kenapa 3 kali? Ya, sebab kalau 100 kali kebanyakan. Ya, 3 kali. Innallaha witrun yuhibbul witra. Allah itu ganjil, seneng yang ganjil. Kalau 1 kali kan belum mantep ya. Baru 1 kali belum mantep. Mintanya kan 3 doanya. Nah, makanya karena mintanya 3 yang terpenting, kita baca surah Yasin 3 kali. Pas Isya rapi. Kemudian kita sholat Isya jamaah. Kan enak begitu. Pulang dah. Ya, silahkan ntar malam ngelanjutin qiyamul lail, perpanjang. Ya, kita bangun, kita munajat, ya, kita ya berdialog, meminta istighfar kepada Allah karena memang ini malam-malam istimewa. Jadi dalilnya banyak, Pak. Landasannya banyak. Lanjutin. Ya, ini adalah ya amalan-amalan yang sudah diajarkan sama orang-orang tua kita. Apalagi di Jakarta yang namanya malam nisfu Sya'ban paling rame di Jakarta. Paling rame di Jakarta. Saya sering tuh lihat-lihat di mana-mana gitu. Kalau malam nisfu Sya'ban bener-bener hidup banget di Jakarta. Ya, makanya Jakarta masalah istimewa. Ya, istimewa bener. Ya, itu kalau malam nisfu Sya'ban orang yang kagak pernah kenal masjid sama musola, alhamdulillah jadi kenal. Ya, bener nggak? Iya, alhamdulillah, jangan dikata apa-apa. Ini kadang-kadang kita iseng, tumben. Jangan bilang begitu. Alhamdulillah, mereka mau datang, alhamdulillah. Walaupun cuma tiap malam nisfu Sya'ban doang. Ya, habis itu kagak mundur-mundur lagi. Enggak apa-apa, udah bagus namanya. Ya, dia masih mau datang. Nah, begitu. Jangan dikata apa-apa. Tumben lu. Jangan bilang begitu. Ya. Udah gitu bawa air lagi gede banget ya. Nah, biarin. Ya, alhamdulillah. Itu saudara kita semuanya. Kita doain semuanya.
biar mereka terus dapat taufik hidayah. Nah, seperti itu ya. Jadi kita ini harus selalu baik, harus merasa ya senantiasa baik sama yang lain. Husnuzon, tanamkan prasangka yang baik. Nah, seperti itu ya. Ini namanya innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Jadi kalau habis istinja harus bersih. Hukumnya wajib itu. Ya, wajibun. Jadi istinja itu hukumnya wajib min khurujil bauli wal ghaid. Sebab keluar ya pipis atau habis keluar kotoran, ya habis misalnya. Hai bahkan selain daripada baul dan ghaid. Oleh kharijin najis, dari setiap yang keluar yang memang najis. Mulawat yang kotor walau nadiran sekalipun kelihatan itu jarang. Mana misalnya kalau pipis kan biasa ya kadang keluar darah, ketika dia mau pipis bukan pipis yang keluar, darah yang keluar kan ini namanya nadir jarang, tetap itu kotor, harus dibersihkan juga. Istinja juga namanya. Wawadiin, ada wadi biasanya keluar air sperma, air mani, tapi ini bukan air sperma yang keluar, wadi tetap harus dibersihin sebab wadi itu termasuk apa? Najis. Jadi Pak ya itu jenisnya ada mani, air sperma, ada mazi, ada wadi gitu. Kalau dalam kajian fikih itu ada air sperma itu suci tapi wajib mandi. Jadi air sperma itu tidak najis, tapi kalau keluar tetap dibersihin. Nah begitu, tapi itu tidak najis. Kalau terkena di pakaian kita berdasarkan hadis-hadis Nabi itu nggak apa-apa. Ya dipakai lagi untuk sholat. Sebab dalam hadis itu Nabi kadang-kadang ya cerita Siti Aisyah air spermanya yang kena pakaian dalamnya dikerik-kerik aja. Ya kemudian dipakai lagi buat sholat. Ini menandakan bahwa air sperma tidak najis. Nah begitu. Ini kan hukum Nabi ya, dan Siti Aisyah saat itu tidak malu berbicara masalah-masalah seperti itu karena ini terkait tentang hukum gitu. Ini masalah begini disebut jorok banget, bukan. Ini masalahnya ilmu yang harus diinformasikan. Jadi Nabi itu nggak malu ya. Sayyidina Ali pun rasanya nggak malu ketika bertanya, saya ini laki-laki yang suka keluar mazi ya, tapi karena nanyanya sama mertuanya kayaknya kurang enak disampaikan sama orang lain. Nah seperti itu ya. Jadi air wadi najis, air mazi najis, sama seperti air pipis. Tapi kalau air mani itu suci ya. Karena apa? Karena itu menjadi cikal bakal manusia. Karena kita ini ya cikal bakalnya dari apa? Dari air mani, air sperma. Min ma'in dafiq yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Tuh begitu. Jadi kita ini nih ya dari air sperma. Tuh begitu. Makanya kita kagak boleh sombong. Apa yang kita mau sombongkan? Karena sumber kita ya ini dari air sperma. Air sperma kan hina. Tuh. Nah makanya air sperma tidak najis. Kalau air sperma najis, ya berarti kita najis. Betul nggak Pak? Iya. Air sperma semua makhluk Allah termasuk binatang-binatang hukumnya suci. Kecuali air sperma anjing dan air sperma babi. Dua doang Pak, saudara. Ya, selainnya air sperma suci. Kalau air sperma anjing najis, air sperma babi najis. Makanya semua yang memang ya itu berasal dari air sperma anjing dan babi jadi najis. Anjing misalnya ya kawin silang sama kambing, ya otomatis nanti kambing anaknya jadi apa? Jadi najis. Kenapa? Karena ya sumbernya dari air sperma anjing atau air sperma babi. Nah, itu alasannya seperti itu. Ya, jadi di sini ya semua yang keluar dari ya kotoran-kotoran yang sumbernya dari perut besar itu semuanya harus dibersihkan.
Ya, walaupun itu jarang, seperti darah, wadi itu yang termasuk jarang. Kalau air pipis kan itu biasa, ya itu selalu ya keluar. Nah sekarang darah yang keluar, tetap itu ya kotor, harus dibersihkan. Itu namanya istinja juga. Wa yakunul istinja'u bil ma'i, dan adalah istinjanya itu dengan air. Tuh, jadi istinja pakai apa? Pakai air. Wa yajibu istimalu qadari minhu, dan wajib mempergunakan ya kadar daripadanya, bihaitsu yaglibu ala dzanni zawalun najas, sekira-kira diyakinin secara asumsi dugaan kita udah bisa menghilangkan najis gitu. Ini air seberapa nih yang harus kita ya gunakan? Ya seukuran bisa membersihkan najis tersebut. Ya, itu diukur aja dah. Ya, terlalu banyak juga ntar mubazir. Jangan pipis airnya udah 10 ember ya. Jangan. Dikira-kirakan aja. Seukuran ini udah bisa membersihkan najis ya udah cukup. Sebab kita dilarang tuh Pak mempergunakan air secara berlebih-lebihan. Walat tusrifu, jangan isrof. Begitu ya. Jadi seapa ukuran airnya ya secara zona aja. Kira-kira menurut asumsi kita najisnya udah hilang, ya udah cukup. Begitu. Yang tahu siapa? Kita. Ya, ini pipis udah tiris, siram dah dengan air. Ya, apa banyaknya air? Seukuran kira-kira bersih kita istinja. Nah, seperti itu. Jadi nggak ada takarannya, harus 2 ember, harus ember, ya 1 cangkir atau apa, enggak. Seukuran kita. Ya, menurut asumsi kita ini udah bersih. Nah, udah. Selebihnya ada coba ya, melebihkan air itu kan akhirnya ya bentuk yang sia-sia, boleh. Wa alamatuhu, adanya mana? Zuhurul khusunati ba'dan nu'umati. Biasanya ada nampak kesed setelah licin. Fidzakari, ya pada alat kelamin laki-laki yang disebut dengan penis. Wa amal unsa, adapun pada perempuan apabila aksi ya maka ya sebaliknya. Wala buddha ayastafiya li alla tabaqa an najasa, dan mesti dia harus benar-benar tiris supaya tersisa najis. Banyak kalau pipis sudah jalan benar-benar turis tuh, ada disunahkan nongkrong, ada disunahkan dehe, ada disunahkan untuk di ya apa urut-urut itu supaya apa? Supaya tiris. Nah kalau udah tiris baru siram dengan air. Begitu. Jangan belum tiris sudah disiram sama air. Ya kagak bersih-bersih. Biarin tirisin dulu ya. Nah ini masalah istinja begitu. Pita doai fil parji hatta tanghasila, ya di dalam melebih-lebihkan tuh ya parjinya, kemaluannya hatta tanghasila, sehingga ya itu terbasuh semuanya. Ya, jadi akhirnya bersih. Ini masalah pipis penting, Pak. Ya, jadi kalau kita pipis tolong biar tiris bener. Maka nanti kan terkait dengan sholat. Ya, terkait dengan sholat. Kalau pipis kita enggak tiris, masih ada tetesan-tetesan, kemudian ketika sholat rasa keluar, apa sholat kita? Itu cana dalam kita yang kena tetesan lagi, ya najis. Nah ini kan jadi muskil. Ya makanya ketika kita pipis, biar benar-benar tiris dulu. Dehem, tirisin banget, kalau perlu diurutin dulu ya. Nah kalau udah bersih benar, siram. Ya istinja namanya. Selesai, udah kita baru berwudu untuk melaksanakan sholat. Mudah-mudahan benar-benar tiris, udah nggak ada lagi yang keluar. Nah seperti itu. Makanya jangan buru-buru. Orang kalau lagi pipis jangan buru-buru. Ya, yang tenang, biar benar-benar tiris tuh, tiris li alla tabqa an najasa, supaya tidak tersisa itu najis. Ya, itu begitu. Jadi kalau masih ada sisa-sisanya itu nanti bisa menjadi najis dan sholat kita jadi nggak sah. Nah kalau sholat kita nggak sah, sayang kan. Ini masalah-masalah istinja aja kalau kita kagak perhatiin banget Pak Saudara, ngeri kita.
Ya, nah makanya kembali, ini ilmu-ilmu yang begini ini penting Pak. Ya, harian kita, ibadah kita. Ya, jangan kita udah ilmunya tinggi-tinggi, istinja aja kagak ngerti. Nah begitu. Jadi jangan. Ini istinja ini harian, ibadah harian. Ya, yang harus ini benar-benar kita perhatiin supaya nanti sholat kita benar-benar bersih. Tuh, begitu. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Cukup saya kira, nanti baru awil hajar dan seterusnya. Mudah-mudahan ya kumpulnya kita di tempat ini menjadi perkumpulan yang penuh dengan rahmat dan kasih sayang Allah, menjadi penyebab mudah-mudahan dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita sehingga kita bisa terus melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah latil kamiyah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Subhanakal muqsi salaman 'alaika kama asnaita 'ala nafsik. Balakal hamdu hatta tarda. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah sekalian, demikianlah penjelasan dari kitab